Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Untuk pagi hari ini saya akan menyampaikan pelajaran materi akidah akhlak kelas 8. Kita sampaikan minggu kemarin sudah saya sampaikan materinya. Sekarang tinggal kami berikan penjelasannya, yaitu di buka halaman 4. Pertama yaitu tentang Al-Quran, yaitu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu pertama Al-Quran. Pengertiannya, nama-nama Al-Quran dari segi bahasa adalah bacaan, doa. Menurut istilah, Al-Quran adalah firman Allah atau wahyu Allah yang disampaikan pada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun, yaitu diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Al-Quran itu mempunyai beberapa nama. Satu, ada yang namanya Alkitab. Firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguannya padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Muhammad dan seluruh umat, dibaca seluruh umat manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada keraguan-raguannya kitab yang sudah diturunkan oleh Allah bagi orang-orang yang takwa. Yang kedua, Al-Quran mempunyai nama Al-Furqan, yang berarti mempunyai pembeda. Maksudnya, Al-Quran menerangkan secara jelas mana yang benar dan mana yang sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran ayat 1 surat Al-Furqan. Tabarakalladzi anzalal furqana ala 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menurunkan pada hambanya Nabi Muhammad agar dia menjadi beri peringatan pada Samsun. Jadi itu yang kedua, Al-Quran sudah membedakan hak dan yang batil, antara yang salah dan yang ketiga. Al-Quran mempunyai al-zikru, yang berarti peringatan. Al-Quran dikatakan al-zikr karena banyak ayat-ayatnya yang berisi peringatan pada manusia
sesuai firman-Nya dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra lahu, yang memiliki sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar. Jadi Al-Quran itu dijaga kemurnian, dijaga keasliannya, itu al-dzikr. Jadi al-dzikru ini dijaga kemurnian oleh Allah Subhanahu. Yang keempat, Al-Quran ini al-huda, berarti petunjuk. Dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 85, Syahrul Hilal Dalin Babayinati minal huda, yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasannya mengenai itu dan pembeda antara hak dan yang. Jadi Al-Quran diturunkan di alam dunia, wahyukan pada Nabi Muhammad ini sebagai petunjuk bagi manusia yang baik dan yang hak dan yang. Ini nama-nama. Jadi yang jelasnya Al-Quran itu bisa dikatakan kitab, bisa dikatakan Furqan, bisa dikatakan Al-Dzikr, bisa dikatakan itu nama-nama kitab Al-Quran. Yang kedua, hikmah dan fungsi diturunkan. Di situ ada beberapa hikmah yang diturunkan. Ada 4 macam hikmah, diantaranya sebagai pedoman dan petunjuk kehidupan. 1. Jadi Al-Quran hikmahnya adalah 1 sebagai pedoman dan petunjuk bagi kehidupan manusia. Yang kedua, sebagai peringatan bagi manusia, sebagai peringatan az-zikr. Inna nazzalna dzikra wa inna lahufidun, sebagai peringatan kan oleh Allah lewat antara wahyunya, yaitu Al-Quran. Yang ketiga, sebagai petunjuk hati manusia. Dalil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang keempat, sebagai sumber hukum dan moral dalam berhubungan. Ini hikmah dan fungsi diturunkan. Jadi ada beberapa hikmahnya. Yang 1 sebagai pedoman dan dalil. Yang kedua sebagai peringatan bagi manusia, sebagai peringatan az-zikr. Nahnu nazzalna dzikra wa inna. Yang ketiga sebagai penyuci hati manusia. Linnas babayinah. Yang keempat sebagai sumber hukum dan moral dalam berhubungan dengan. Ini hikmah dan fungsi. Yang ketiga, pokok-pokok kandungan Al-Quran. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran ada beberapa macam. 1.
akidah tentang kepercayaan, keyakinan. Ya. Yang kedua, ibadah, amalah, pergaulan dengan Allah dan belum Allah, paham belum. Ibadah berasal dari kata abada, artinya abdi dan menyembah. Dalam Al-Quran tentang iman. Yang kedua, yang ketiga adalah akhlak. Akhlak yaitu tingkah laku, tabiat atau watak seseorang atau bukti. Itu merupakan kandungan dalam Al-Quran. Akhlak, tingkah laku, tabiat, semuanya dikembangkan dalam Al-Quran dan Quran surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum uswatun kana yarjuha wal yaumal akhir wa zakar. Kandungan Al-Quran tentang akhlak. Yang keempat, tentang sejarah masa lalu. Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam banyak menjelaskan tentang sejarah atau kisah umat-umat pada masa lalu. Sejarah atau kisah-kisah tersebut bukan hanya sekedar cerita atau dongeng semata, tetapi dimaksudkan untuk menjadikan pelajaran bagi dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratan lil albab ma kana hadisan yuftara lakin tasdiqal ladzina la tasdiqal ladzi baina yadayhi kullu syai'in qad qaumi. Ini kandungan yang terdapat dalam Al-Quran tentang sejarah atau kisah-kisah Adam alaihissalam sampai bawah. Itu termasuk kandungan dalam. Yang kelima, kandungan isi lagi dapat dalamnya adalah dasar ilmu pengetahuan dan teknologi. Dasar ilmu pengetahuan dan juga dicakup dalam isi Al-Quran sesuai dengan Allah dalam surat Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Itu dasar-dasar kandungan ilmu termasuknya ilmu pengetahuan dan teknik dan wahyu dalam tanaman. Demikian materi pada pagi dan kita